Halo semua, kami dari kelompok diskusi filsafat akan membahas salah satu film Prancis berjudul La Session atau Summertime yang disutradai oleh Catherine Corsin. Film ini bukan hanya menceritakan hubungan personal antara Dopin dan Carol, tetapi juga menghadirkan pertanyaan filosofis yang mendalam mengenai manusia, yaitu apakah manusia benar-benar bebas menentukan dirinya sendiri, atau apakah identitas manusia selalu dibentuk dan dibatasi oleh keluarga, masyarakat, budaya, dan pandangan orang lain. Dalam video ini, kami akan menganalisis film Label Session melalui perspektif eksistensialisme, ateistik, dan religius dengan menggunakan pemikiran Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, dan Sharon Kierkegaard. Benar, kami akan membagi analisis menjadi beberapa bagian berdasarkan konsep filosofis utama, mulai dari kebebasan manusia menurut Sartre, tubuh sebagai pengalaman hidup menurut Merleau-Ponty, posisi perempuan dalam masyarakat menurut Beauvoir, hingga pencarian makna hidup menurut Kierkegaard. Mari kita masuk ke bagian pertama. Jika kita melihat cuplikan tadi, sejak awal film, Delpin digambarkan sebagai seseorang yang mengalami konflik antara keinginan pribadi dan tuntutan lingkungan. Ia hidup dalam keluarga yang memiliki nilai tradisional, terutama mengenai bagaimana seorang perempuan seharusnya menjalani hidup. Secara filosofis, konflik Delpin menunjukkan salah satu masalah utama eksistensialisme. Bagaimana seseorang menjadi dirinya sendiri ketika dunia di sekitarnya sudah memberikan aturan tentang siapa dirinya. Eksistensialisme mengatakan bahwa manusia tidak memiliki identitas yang sepenuhnya ditentukan sejak lahir. Manusia membentuk dirinya melalui pilihan-pilihan yang ia ambil. Jadi sebenarnya konflik Delpin itu bukan hanya karena tentang hubungan personal ya, tetapi tentang perjuangan untuk menentukan siapa dirinya sendiri. Betul. Film ini memperhatikan bahwa menjadi diri sendiri membutuhkan keberanian karena seringkali manusia harus berhadapan dengan tekanan sosial. Nah, kalau kita lihat dari adegan tadi, jadi melalui pemikiran Jean-Paul Sartre, kita bisa memahami nih konflik Delpin melalui konsep kebebasan dan tetapan orang lain.
The Look. Menurut Sartre, manusia selalu memiliki kebebasan untuk memilih dirinya sendiri. Namun masalahnya, manusia manusia tidak hidup sendirian. Kita selalu berada di dunia bersama orang lain. Tatapan orang lain dapat membuat seseorang merasa menjadi objek yang dinilai. Jadi maksudnya saat seseorang mulai takut dengan penilaian orang lain, dia bisa ngerasa kebebasannya berkurang gitu ya, Kak? Nah, benar banget. Jadi dalam film itu ketika Delphin berada bersama Carol, ia merasa bebas menjadi dirinya sendiri. Tapi waktu dia berhadapan dengan keluarganya dan masyarakat, muncul rasa takut, malu, dan tertekan. Nah, disinilah konsep Sartre terlihat. Delphin tidak hanya menghadapi pertanyaan, apa sih yang saya inginkan, tapi juga pertanyaan tentang bagaimana orang lain bisa melihat saya. Bagaimana orang lain melihat saya, gitu. Em, jadi menurut Sartre, masalah terbesar manusia bukan hanya memilih, tetapi menerima konsekuensi dari pilihan tersebut ya. Um, Lanjut, di sini aku mau bahas yang pemikiran tentang Maurice Merleau tentang tubuh ya. Jadi menurut Merleau-Ponty, manusia itu bukan cuma memiliki tubuh, tapi manusia juga mengalami dunia melalui tubuhnya. Dia membedakan tubuh sebagai objek fisik dan tubuh yang dihayati. Jadi tubuh bukan hanya sesuatu yang bisa dilihat orang lain, tetapi menjadi bagian dari pengalaman keberadaan manusia itu sendiri. Berarti tubuh dalam film tidak hanya berkaitan dengan fisik ya, tetapi juga identitas seperti itu. Iya, betul banget. Dalam label season tubuh Delphin ini menjadi cara ia mengalami kebebasan, kasih sayang, dan penerimaan terhadap dirinya sendiri. Tapi ketika masyarakat memberikan penilaian terhadap tubuh dan identitasnya, tubuh tersebut berubah menjadi objek yang dinilai. Nah, disinilah konfliknya muncul, bahwa tubuh sebagai ruang kebebasan pribadi berhadapan dengan tubuh sebagai objek sosial. Seperti itu. Oke, berikutnya kita memasuki ke pemikiran si Simon de Beauvoir. Dalam bukunya yang berjudul The Second Sex, Beauvoir menjelaskan bahwa perempuan sering kali tidak dipandang sebagai subjek yang menentukan dirinya sendiri, tetapi sebagai pihak yang didefinisikan oleh masyarakat. Ia mengatakan bahwa seseorang tidak hanya dilahirkan sebagai perempuan, tetapi menjadi perempuan melalui proses sosial. Bagaimana konsep tersebut terlihat dalam film? Dalam film, Delphin menghadapi harapan sosial bahwa perempuan harus menjalani kehidupan tertentu. Misalnya, yang pertama mengikuti norma keluarga, menjauhi ekspektasi masyarakat, menjalankan peran tradisional. Namun, Delphin ingin menentukan hidupnya sendiri. Perjuangannya menunjukkan bahwa kebebasan perempuan bukan hanya kebebasan memilih
pasangan, tetapi juga kebebasan untuk menentukan keberadaan dirinya sendiri. Gitu. Menurut cuplikan di tersebut, menurut Kierkegaard ya, dari eksistensialisme religius dan pencarian diri. Ya, jadi jika sebelumnya kita membahas eksistensialisme estetik melalui Sartre, sekarang saya akan melihat film ini dari perspektif eksistensialisme religius Soren Kierkegaard. Kierkegaard melihat bahwa masalah utama manusia adalah bagaimana seseorang menjadi dirinya yang autentik di hadapan Tuhan. Ia berbicara mengenai konsep keputusasaan, despair. Keputusasaan muncul ketika seseorang hidup tidak sesuai dengan dirinya yang sebenarnya. Terus apakah delfin dapat dikatakan mengalami keputusasaan menurut Kierkegaard? Menurut saya, ya, Delpin mengalami konflik karena ada jarak antara dirinya yang sebenarnya dengan identitas yang dituntut oleh masyarakat. Ia ingin hidup sesuai dirinya sendiri, tetapi ia takut kehilangan hubungan dengan keluarga dan lingkungan. Dalam perspektif Kierkegaard, perjalanan dolphin adalah proses menemukan dirinya sendiri melalui pilihan yang penuh tanggung jawab. Setelah melihat berbagai perspektif filsafat, kelompok kami melihat bahwa label Saison bukan hanya film tentang hubungan personal, tetapi film tentang pencarian eksistensi manusia. Jika menggunakan Sartre, Delphin adalah manusia yang berjuang untuk menggunakan kebebasannya. Jika menggunakan Merleau-Ponty, tubuh delfin menunjukkan bahwa manusia mengalami dunia melalui tubuhnya. Jika menggunakan Buffon, delfin menunjukkan perjuangan perempuan untuk menjadi subjek, bukan objek. Sedangkan melalui Kierkegaard, perjalanan delfin dapat dipahami sebagai pencarian diri yang autentik. Ya, film ini juga relevan dengan kehidupan saat ini. Di zaman modern, banyak orang masih menghadapi tekanan sosial mengenai bagaimana mereka harus hidup, berpikir, dan menentukan identitasnya. Pesan filosofis dari film ini adalah bahwa manusia harus berani mengenali dirinya sendiri, tetapi juga harus memahami bahwa setiap pilihan memiliki tanggung jawab. Jadi kesimpulan kelompok kami, manusia tidak hanya mencari kebebasan, tetapi mencari makna. Kebebasan bukan berarti hidup tanpa batas, melainkan keberanian untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan diskusi kelompok kami mengenai analisis eksistensialisme dalam film Label Session. Oke, sampai jumpa.